Bab 206. Chuck Cannon, yang sedang mendengarkan percakapan di ruangan sebelah Yvette terkejut mendengar pernyataan tegas darinya. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi kesusahan. Bagaimana dia bisa gagal mengharapkan situasi ini? Bagaimanapun, Yvette Jordan telah berhasil menjadi profesor perguruan tinggi. Selain itu, nilai-nilainya selalu top notch, baik di sekolah dasar atau di universitas. Dengan kata lain, dia dapat dengan mudah menguraikan situasi dan menebak bahwa Wilbur Wendell bukanlah balernya. Mungkin dia sudah mengetahuinya saat bertemu Wilbur terakhir kali. Chuck menghela nafas. Dia telah meremehkan kecerdasan istrinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia berpikir keras tentang bagaimana menyelesaikan situasi. Dia tahu bahwa Yvette pasti akan terus mencari tahu siapa baler itu. Namun, dia menjernihkan pikirannya dan terus mendengarkan percakapan mereka. Benarkah? Kamu belum pernah melihatku sebelumnya, kamu begitu yakin untuk menolak kemungkinan bahwa aku adalah balernya. Aku juga punya perasaan, tahu. Wilbur menghela nafas dan berpura-pura berdiri, seolah-olah dia akan pergi. Tapi kau benar-benar bukan baler. Yvette menggelengkan kepalanya. Dia 100% yakin bahwa dia bukan dia. Tapi, dia bingung. Tidak perlu bagi baler untuk berbohong padanya. Pada saat yang sama, dia terlihat sangat sedih dan tulus. Mungkinkah dia benar-benar salah? Wilbur melihat celah dan dengan cepat berpura-pura kecewa. Aku tahu itu, kamu pasti berpikir bahwa aku akan terlihat tampan dan menawan seperti idola yang kamu lihat sepanjang waktu kan? Sekarang setelah kamu melihatku secara langsung, kamu menyadarinya. Bahwa aku tidak seperti yang kamu pikirkan, jadi kamu kecewa dan karena itu kamu menolak untuk mengakui keberadaanku. Chuck mengacungkan jempol padanya. Wilbur sering menggoda gadis-gadis agar dia bisa berbohong dengan mudah. Yvette menggelengkan kepalanya dan mencoba menjelaskan, bukan seperti itu. Dia tidak genit dan tidak akan mudah ditipu oleh pria tampan. Itu hanya firasat yang dia miliki. Dia kemudian berkata, saya ingat menanyakan hal itu kepada Anda ketika saya bertemu Anda terakhir kali. Namun, perasaan yang Anda berikan kepada saya mengatakan kepada saya bahwa Anda bukanlah baler yang telah membantu saya selama ini. Wilbur terkekeh, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku menyembunyikannya terlalu baik? Tidak. Wilbur terus bertanya, saya tidak berencana untuk mengungkapkan diri saya saat itu, jadi tentu saja saya menutupi ekspresi saya. Pikirkan baik-baik, jika saya bukan baler, bagaimana perusahaan Anda dapat membuka bisnis? Di sini? Atau memperbarui kontrak Anda dengan sukses? Apakah menurut Anda ada orang lain yang bisa membantu Anda dengan semua ini? Kata-katanya mengingatkan Yvette akan semua ini. Memang benar karena dia adalah bos alun-alun, mungkin hanya butuh satu kata baginya untuk membantunya memperbarui kontrak perusahaannya. Apakah dia benar-benar penari balet? Yvette menekan pikirannya dan menatapnya dengan waspada. Dia duduk dengan hati-hati dan bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar penari balet? Wilbur mengangkat bahu, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Pertama kali aku menyelamatkanmu adalah ketika kamu mabuk dengan dua bos lain di hotel itu. Yvette merasa malu saat menyebutkan hal ini. Dia pastilah baler kalau begitu karena dia bisa membicarakan masalah ini dengan santai. Namun, mengapa dia tidak merasakan sedikit rasa terima kasih padanya? Mungkin itu karena mereka bertemu untuk pertama kalinya, jadi rasanya berbeda dengan mengobrol dengannya di WeChat. Pada titik ini, Yvette yakin. Lagi pula, dia memang menunjukkan masalah penting. Siapa lagi yang bisa selain dia? Akan lebih baik jika dia berhenti bermalas-malasan. Dia pasti baler yang telah membantunya selama ini. Yvette berkata dengan nada meminta maaf, maaf untuk semua omong kosong yang baru saja aku katakan. Wilbur balas tersenyum hangat padanya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Chuck merasa lega. Wilbur cukup mampu meyakinkan Yvette hanya dengan beberapa kata. Namun, Chuck merasa sedikit tidak nyaman karena dialah baler sesungguhnya, bukan Wilbur. Chuck menghela nafas dan sedikit kesal pada dirinya sendiri. Mengapa dia pernah berpikir untuk membuat Wilbur menggantikannya? Dia bertanya-tanya apa reaksi Yvette setelah dia menyadari bahwa dia salah dan bahwa Chuck adalah baler sejati dan bukan Wilbur. Ayo pesan sesuatu. Yvette memanggil pelayan itu. Keduanya memesan makanan dan Wilbur mulai mengobrol dengannya dengan santai. Yvette dapat berbicara dengannya dengan bebas karena dia mempercayai Wilbur dan memperlakukannya sebagai teman. Dia pasti akan mulai mengungkapkan beberapa kekhawatirannya. Yvette menghela nafas, bisnis perusahaan sedikit lebih baik baru-baru ini. Itu benar. Dua bos besar yang dia jemput tempo hari di bandara telah mengirim karyawan mereka untuk pelatihan di perusahaannya. Wilbur mulai menariknya ke dalam perangkapnya, kalau begitu, bisnismu seharusnya bagus. Berapa untungnya bulan ini? Ada untung, tapi tidak bisa digunakan. Masalahnya? Yvette menghela nafas. Dia ingat bagaimana dia harus membayar hampir $500.000 untuk kalung itu di Central City. Dia terpaksa beralih ke rentenir untuk meminjam uang. Kenapa?
Jangan khawatir, katakan saja padaku. Kita berteman, bukan? Wilbur juga penasaran. Yvette ragu-ragu apakah dia harus memberitahunya. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa memberitahu Chuck tentang apa yang terjadi di Central City. Yvette tergagap, "Yah, saya pergi ke Central City dan menyewa sebuah kalung. Tapi saya merusaknya. Itu sendiri menghabiskan biaya hampir $500.000. Dia cukup tenang tetapi dia masih merasa sedikit menyesal. Akan sangat bagus jika Chuck adalah orangnya. Duduk di seberangnya." Chuck sangat terkejut. Dia tidak pernah mengatakan ini padanya sebelumnya. Dia menghela nafas, mungkin inilah alasan dia terpaksa beralih ke rentenir untuk meminjam uang. Jika dia memberitahunya tentang ini sejak awal, Chuck akan membantunya saat itu juga. Wilbur bingung dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu suamimu tentang ini?" "Aku 5 tahun lebih tua dari suamiku. Dia muda, tampan, dan sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa memberitahunya tentang ini? Aku khawatir aku akan merepotkannya dan dia akan membenciku. Untuk itu..." Yvette menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Lebih baik jika Chuck tidak mengetahui hal ini. Dia sudah memberitahunya kemarin bahwa dia telah meminjam uang. Tidak mungkin dia bisa memberitahunya tentang semua ini. Kalau tidak, Chuck pasti akan berpikir bahwa dia materialistis dan semakin membencinya. Itu pasti akan berakhir dengan perpisahan mereka, dan Yvette tidak ingin itu terjadi. Dia sudah terbiasa dengan Chuck di sisinya. Jika suatu hari dia tidak ada di sana, bagaimana dia bisa terbiasa dengan kekosongan di sampingnya? Bagaimana dia bisa melanjutkan hidup? Wilbur diam-diam iri. Siapa yang bisa membuat diri mereka membenci istri yang begitu cantik dan penyayang? Chuck akhirnya mendengar ketidakamanan terdalam Yvette. Dia nyaris tidak berhasil menahan diri dari menerobos masuk ke ruangan dan meyakinkannya. Bagaimana dia bisa membencinya karena masalah sepele seperti itu? Tetapi jika dia bergegas masuk sekarang, Yvette pasti akan merasa bersalah dan tidak akan bisa menghadapinya dengan baik. Lalu apa yang terjadi? "Bagaimana Anda bisa mengumpulkan $500.000 itu?" tanya Wilbur. Chuck telah memberitahunya semua detailnya. Yvette bergumam, merasa sedikit santai setelah mengungkapkan apa yang membebani pikirannya selama ini. Aku mendapat pinjaman dan meminjam $700.000. Hanya $700.000? Itu seperti yang diharapkan Chuck. Yvette tidak benar-benar menghabiskan banyak uang, jadi $700.000 sudah cukup. Wilbur terus bertanya padanya, $700.000? Mengapa Anda tidak memintanya kepada saya? Yvette tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia pergi untuk meminjam karena dia ingin mengembalikan uangnya, bukan? Jika dia melakukannya, dia pasti tidak akan mau menerima $500.000 yang telah dia transfer kepadanya. "Aku bisa menanganinya sendiri." Dia menolak untuk mengatakan hal lain. Dia tidak mungkin memberitahunya bahwa dia telah ditipu oleh rentenir juga, bukan? Dia bersikeras, "Tolong terima $500.000 dulu." Wilbur mengatakan hal yang sama persis seperti yang diminta Chuck untuknya barusan, "Ambil saja. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku sekarang." Yvette berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, uang itu milikmu, jadi tolong terima saja. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah banyak membantu saya." Yvette benar-benar berterima kasih kepada baler itu. Jika bukan karena dia akan diperkosa oleh kedua pria itu hari itu di hotel. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menghadapi Chuck sama sekali. Dia telah menjadi istri Chuck sejak dia masih kecil. Namun, apa yang akan Chuck pikirkan jika dia kehilangan keperawanannya? Yvette masih takut sekarang setelah dia memikirkannya. Mereka makan dalam diam selama sisa pertemuan. Yvette tidak banyak bicara dan pergi bekerja setelah dia selesai makan. Chuck mengambil kesempatan ini untuk datang. Wilbur tersenyum padanya dan berkata, "Kamu sangat beruntung menemukan istri seperti itu." Chuck juga merasa bahwa dia sangat beruntung telah tumbuh bersama Yvette dan memiliki kesempatan untuk menjadikannya istrinya. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Wilbur bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mentransfer $700.000 ke Yvette dan memintanya untuk mengembalikan uang itu ke rentenir terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia dapat melanjutkan bisnisnya dengan damai. Chuck memutuskan untuk mentransfer $700.000 ke Yvette hari itu juga. Karena Yolanda punya cukup uang, dia tidak perlu memintanya kepada ibunya. Wilbur berkata, "Baiklah. Bagaimanapun, karena dia percaya bahwa aku adalah balernya, telepon saja aku jika kamu ingin aku terus berpura-pura." Chuck mengangguk. Lagi pula, dia kemungkinan besar membutuhkan bantuannya untuk membelanya beberapa kali lagi. Wilbur terkekeh, "Chuck, karena aku bebas sore ini, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Aku yakin kamu akan menyukainya." Chuck, tentu saja, mengerti arti di balik seringainya. Dia akan menolaknya ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka, diikuti oleh suara terkejut yang berkata, "Hubby, kenapa kamu ada di sini?" "Apa? Bukankah Yvette akan kembali ke perusahaannya? Kenapa dia kembali?"
Bab 207. Yvette Jordan terkejut. Ketika dia naik ke atas sekarang, dia menyadari bahwa dia telah dengan ceroboh meninggalkan tasnya di restoran dan turun untuk mengambilnya. Dia tidak pernah berharap melihat suaminya Chuck di dalam. Chuck Cannon putus asa. Jika Yvette tahu bahwa dia adalah baler, dia pasti akan marah, kan? Dia menghela nafas dan hendak mengaku. Lagi pula, dia menggunakan identitas baler untuk membantunya. Dia tidak akan terlalu marah, kan? Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh Wilbur. Wilbur Wendell memasang tampang pengusaha yang tegas dan pura-pura memarahi Chuck. Chuck, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti itu dan kamu harus menggangguku selama makan. Apakah kamu akan menggangguku di dalam, di tengah-tengah bisnisku juga? Chuck tidak bisa berkata-kata, tapi dia sangat menyukai Wilbur sekarang. Dia adalah teman yang cukup baik. Setidaknya dia pintar. Mendengar ini, hati Yvette terasa sakit. Apakah suaminya di sini untuk meminta maaf kepada Wilbur karena beberapa masalah bisnis? Yvette dengan cepat membela Chuck, maaf, suamiku tidak akan melakukannya lagi. Dia tidak ingin melihat suaminya dianiaya. Baiklah, karena kamu sudah meminta maaf untuk suamimu, aku akan melepaskannya kali ini. Lebih memperhatikan pekerjaanmu lain kali, mengerti? Wilbur memarahi dan pura-pura keluar dari kamar. Dia pergi untuk mencari Sabrina Yalden. Bagaimanapun, mereka akan menyelesaikan syuting mereka di alun-alun dalam beberapa hari. Dia harus mengambil kesempatan itu untuk mengaku padanya. Chuck dan Yvette menghela napas lega. Dia dengan cepat menghiburnya, Hubby, jangan khawatir. Ini cukup sering terjadi ketika kamu bekerja. Mengapa kamu tidak mengambil cuti beberapa hari dan beristirahat? Chuck menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu. Chuck tahu bahwa meskipun berada di bawah banyak tekanan, Yvette masih sangat peduli padanya. Dia menghela nafas tak berdaya. Yvette seharusnya memberitahunya tentang masalahnya. Nah, suami, apakah Anda ingin pergi ke kantor saya? Yvette khawatir Chuck akan menjadi sasaran orang-orang itu lagi. Chuck berpikir untuk mengirim Yvette uang secepat mungkin, jadi dia tidak bisa pergi ke kantornya saat ini. Dia datang dengan alasan dan berkata, sayang, aku akan belajar tinju di sore hari. Yvette masih khawatir, oke. Hubby, hati-hati. Saya akan. Aku akan pergi kalau begitu. Yvette meraih tasnya dan pergi ke perusahaannya. Begitu dia menghilang dari pandangannya, Chuck segera menelepon Yolanda dan memintanya untuk mentransfer $700.000 kepadanya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, uang itu ditransfer ke rekeningnya. Chuck mentransfernya ke Yvette dan berkata, para rentenir sangat kejam. Anda harus melunasi pinjaman Anda terlebih dahulu. Bagaimana jika terjadi kesalahan dan suami Anda menyadarinya? Dia lega setelah mengirim pesan. Chuck melihat bahwa pesan itu masih belum terlihat, jadi dia berpikir bahwa Yvette mungkin terlalu sibuk untuk memeriksa teleponnya. Dia siap untuk pergi ke rumah tinju. Tepat ketika dia akan meninggalkan restoran, dia bertemu Queenie Carson, yang tidak dia lihat selama beberapa hari. Dia mengenakan seragam pelayan. Apakah dia bekerja di sini? Queenie terkejut. Itu adalah liburan musim panas jadi dia melakukan 3 pekerjaan paruh waktu sekaligus untuk memastikan dia bisa membayar biaya kuliahnya dan terus belajar. Bagaimanapun, dia bertengkar hebat dengan bibinya. Chuck menyapanya dengan sopan, apa kabar? Apakah kamu sudah terbiasa dengan tempat baru? Queenie bertanya dengan lembut, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan guru Jordan? Mereka kemungkinan besar sudah tinggal bersama. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia lakukan malam itu dengan Chuck. Dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Selama beberapa malam terakhir, dia terus-menerus memimpikan malam itu dan bagaimana dia terbangun dengan lutut lemah dan merasa sedikit tidak nyaman. Aku tinggal di rumahnya. Chuck merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dari Queenie karena dia tahu tentang hubungannya dengan Yvette. Namun, dia masih sedikit canggung. Sedikit melirik tangannya akan mengingatkannya pada malam itu. Itu menggerahkan tapi membuat bersalah. Namun demikian, itu cukup membuat ketagihan. Mereka berdua merasa malu. Aku tidak akan mengganggumu kalau begitu. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Chuck berjalan keluar saat Queenie merasa sedih. Dia tahu bahwa itu hanya kesalahpahaman malam itu. Chuck akan menyentuh Yvette tetapi secara tidak sengaja malah menyentuhnya. Sisa malam itu terjadi karena dia telah membangunkannya dan dia berinisiatif untuk membantunya. Singkatnya, mereka berdua bersenang-senang hari itu. Dia seharusnya melupakan malam itu, tapi bagaimana bisa? Ini adalah pertama kalinya dia membantu seorang anak laki-laki. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membantunya lagi. Queenie menyingkirkan pikiran itu dari kepalanya dan fokus untuk menghasilkan uang. Di kantor, Yvette tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Saat dia meninggalkan restoran dan menuju ke atas, rentenir jahat mengikuti di belakangnya dengan mata cabul. Hei, kamu mengecewakanku.
Aku memberimu nomor WhatsAppku tapi aku tidak percaya kamu tidak menambahkanku. Drea terkekeh. Dia kesal karena Yvette menolak untuk menambahkan kontaknya meskipun dia memberikan begitu banyak petunjuk. Apa yang kamu inginkan? Yvette menatap mereka. Dia punya firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Drea duduk dan berkata, apakah kamu lupa hari ini hari apa? Saatnya mengembalikan uang. Yvette berkata dengan dingin, $100.000, kan? Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Drea mencibir, apakah kamu bermain bodoh? Ini $700.000. Bukankah suami kecilmu mengendarai mobil sport? Biarkan dia membantumu. Anak buahnya telah melaporkan kepadanya bahwa Chuck mengendarai mobil sport. Persetan dengan menjadi miskin. Sebuah mobil sport akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Jika dia mampu membelinya, mengapa dia repot-repot mendapatkan pinjaman? Dia tidak percaya sampai anak buahnya menunjukkan foto-foto itu sebagai bukti. Saya akan memperingatkan Anda sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan suami saya, bentak Yvette. Itulah intinya. Jika Anda tidak membayar saya kembali sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk menyeretnya ke sini. Apakah Anda mendengar saya? Drea merasa senang. Dia terus mengancam, jika Anda tidak membayar saya kembali $700.000, saya hanya perlu mengambil mobil suami Anda sebagai hipotek. Saya akan mengembalikannya kepada Anda hanya jika Anda membayar saya. Aku akan memanggil polisi. Yvette memelototinya. Panggil polisi? Kalau begitu, aku harus meminta anak buahku untuk membunuhnya. Apakah kamu percaya aku akan melakukannya? Drea mencibir. Dia sudah memerintahkan dua bawahannya untuk mengikuti Chuck. Hanya dengan panggilan telepon, mereka dapat dengan mudah memblokirnya dan memberinya beberapa tebasan yang bagus. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Tidak, jangan sentuh dia. Yvette putus asa saat dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menginginkanku, lebih baik kamu mengeluarkan uangnya. Kalau tidak, aku khawatir kamu harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Drea mencibir, tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk menghabiskan waktu menghiburku dan aku akan mempertimbangkan untuk memberimu perpanjangan waktu. Itu pilihanmu. Yvette duduk. Chuck adalah satu-satunya keluarganya sekarang jadi dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Dia berjuang untuk memikirkan sebuah rencana dan akhirnya berkata, wajahnya sepucat kematian, saya tidak punya banyak uang untuk Anda sekarang. Jika Anda bersikeras, Anda dapat memiliki perusahaan saya. Ambillah. Drea mengerutkan kening dan bertanya, berapa nilai perusahaan kelas rendahmu? Yvette memelototinya dan bertekad. Dia berkata, itu tidak banyak, tetapi saya dapat memberi Anda $500.000 lagi. Saya dapat menandatangani kontrak dengan Anda sekarang, tetapi mulai sekarang kita selesai. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh suami saya, atau saya akan mengejarmu dan kemudian membunuhmu sendiri. Aku sungguh-sungguh, dan aku akan melakukannya. Wanita ini serius. Dia tidak akan ragu jika mereka benar-benar menentang persyaratan mereka. Yvette rela menyerahkan segalanya hanya untuk melindungi Chuck. Drea menatapnya dengan waspada. Untuk beberapa alasan, tatapannya yang sendu membuat kulitnya merinding. Bagaimana mungkin seorang wanita biasa memberinya perasaan seperti itu? Bawahannya mengingatkannya, bos, mengapa kita tidak melepaskannya saja? Kita bisa mendapatkan sekitar $300.000 jika kita menjual perusahaan, jadi itu bukan kerugian bagi kita. Mereka juga sama-sama takut dengan mata Yvette. Drea mendengus, kami akan kalah jika Anda menambahkan $600.000 dan Mercedes-Benz Anda. Dalam mimpimu, aku tidak akan memberimu mobil. Yvette tegas. Ini adalah mobil yang dibeli Chuck untuknya. Dia sangat menghargainya dan tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Dia bernegosiasi, $600.000, ditambah perusahaan. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ekspresi Drea menjadi masam saat dia dipaksa untuk setuju, oke. Transfer uangnya sekarang, lalu tanda tangani kontraknya. Pada akhirnya, dia masih sedikit khawatir tentang hal itu. Mungkin sudah cukup sekarang dia mendapatkan uangnya kembali dan bahkan berhasil mengamankan kepemilikan sebuah perusahaan. Sudah waktunya untuk berhenti. Yvette segera mentransfer $600.000 kepadanya. Setelah menerima uang, dia menyuruh anak buahnya membuat kontrak transfer kepemilikan. Butuh 10 menit untuk menyelesaikan seluruh proses. Yvette merasa kosong di dalam. Perusahaan tempat dia menghabiskan 5 tahun penuh hilang hanya dalam hitungan menit. Dia telah berinvestasi terlalu banyak ke dalam perusahaan, kehilangan rumahnya dan bahkan berhutang karenanya. Meski merasa pahit, setidaknya Chuck tidak harus menderita karena kesalahannya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghibur Yvette saat ini. Drea senang dan menyerahkan kontraknya kepada Yvette, mengejek, bagus bekerja sama denganmu, temui aku jika kamu berhenti memelototiku sekarang. Setidaknya aku merasa cukup senang dengan pertukaran ini. Sekarang kamu akhirnya bisa istirahat dan santai. Kamu bisa mengemasi barang-barangmu di sini sekarang dan enyahlah, karena perusahaan itu sekarang milikku. Bab 208.
Masih ada beberapa hal yang belum saya tangani. Daftar gaji dan pelatihan belum selesai. Yvette Jordan tidak bisa pergi seperti ini. Dia telah memberikan upaya hidupnya untuk perusahaan, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dread mengerutkan kening dan bertanya, berapa hari yang kamu butuhkan? Dia akan mencari seseorang untuk mengambil alih perusahaan. Itu mungkin akan memberinya 300.000 hingga 500.000 dolar. 4 hari. Yvette menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana mengatakan ini pada Chuck. 4 hari? Apakah itu cukup? Dread tiba-tiba mencibir. Dia berencana untuk membiarkan Yvette menangani ini dan setidaknya membayar gaji karyawan. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia mencibir, apakah Anda ingin saya memberi Anda beberapa hari lagi? Anda hanya perlu menemani saya sekali dan saya akan memberi Anda semua waktu yang Anda butuhkan. Apa yang kamu katakan? Yvette tidak mengatakan apa-apa selain hanya menatapnya dengan tajam. Dread merasa tidak nyaman dan dengan cepat mendengus, 4 hari kemudian. Saya akan kembali dalam 4 hari dan Anda sebaiknya mentransfer kepemilikan perusahaan kepada saya dengan benar. Jika Anda masih berkeliaran di sini setelah selesai, jangan salahkan saya. Karena mengusirmu dengan paksa. Ayo. Dread pergi dengan anak buahnya. Yvette duduk dan menatap kosong ke kantornya. Dia telah duduk di sini selama berabad-abad, tetapi sekarang semuanya tampak berbeda karena perusahaan itu bukan miliknya lagi. Dia berjuang untuk menahan air matanya. Dia berpikir, tidak apa-apa jika perusahaan itu mati, saya masih bisa menghasilkan uang dan membuka yang lain. Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Namun, tidak ada penghiburan yang cukup untuk menghentikan air matanya mengalir. Dia sangat kesal. Bisnis perusahaan baru saja menjadi lebih baik baru-baru ini tetapi tidak ada yang penting lagi karena itu bukan miliknya lagi. Dia menyeka air matanya dan benar-benar ingin menelepon Chuck, tetapi dia tidak bisa memanggilnya. Dia baru saja akan menyimpan ponselnya ketika dia melihat sebuah pesan dari penari balet mentransfer 700.000 dolar lagi padanya. Yvette menghela nafas. Dia membutuhkan uang untuk memproses gaji karyawan, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima uang itu. Dia ragu-ragu tetapi segera menerima uang itu. Namun, dia memastikan untuk mengembalikan 600.000 dolar kepadanya. Sekarang dia telah kehilangan perusahaannya, dia tidak membutuhkan begitu banyak uang. Dia mengirim pesan ke Baller mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayar uangnya kembali dalam sebulan. 100.000 dolar ditambah 500.000 dolar adalah total utang 600.000 dolar. Yvette merasa pahit karena berhutang begitu banyak uang. Dia pasti harus merencanakan dengan baik dalam sebulan atau dia tidak akan pernah bisa mengembalikan uangnya. Dia juga punya masalah lain. Bagaimana dia harus memberitahu Chuck? Yvette cemberut. Sebenarnya, dia benar-benar ingin Chuck datang dan memintanya untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun, dia sudah memberitahunya tadi malam bahwa dia akan menyelesaikannya sendiri. Jika Chuck datang, dia pasti akan kecewa padanya. Yvette tidak berani mengambil risiko itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memanggil semua staf. Kemudian, dia mulai memberitahu mereka kebenaran yang tak terhindarkan, saya benar-benar minta maaf, ada beberapa masalah di perusahaan. Semuanya, tolong selesaikan pekerjaan Anda dalam 4 hari dan saya akan membayar gaji Anda sesuai dengan itu. Begitu dia mengatakan itu, semua staf terkejut. Itu terlalu sulit untuk dipahami. Apa? Direktur Jordan, bukankah perusahaan baik-baik saja baru-baru ini? Bagaimana bisa ada masalah? Ya, Direktur Jordan, ada apa dengan perusahaan itu? Masalah pribadi. Yvette mengakui, merasa lebih kesal. Baru kemarin, dia melakukan hal-hal di perusahaan dengan percaya diri, tetapi hanya dalam 24 jam kepemilikan perusahaan telah berubah. Seolah-olah dia sedang mengalami roller coaster yang mengerikan yang membuatnya tertekan dan cemas akan masa depan. Aduh, saya tidak menyangka bahwa bekerja di sini akan segera menjadi kenangan. Sudah 3 tahun. Seorang karyawan menghela nafas. Ya, ini terlalu tiba-tiba. Direktur Jordan, karena perusahaannya sudah bubar, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah Anda akan memulai bisnis lain di tempat lain? Kami akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi, Direktur Jordan. Itu benar, aku akan mengikutimu. Staf mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Yvette tergerak, tetapi bagaimana dia punya uang untuk memulai perusahaan lain sekarang? Begitu dia membayar gaji mereka, dia hanya akan memiliki sekitar 10 hingga 20.000 dolar. Apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Yvette menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, sayangnya saya belum punya rencana seperti itu. Staf menghela nafas, sayang sekali. Meskipun Yvette tidak memiliki temperamen yang baik, dia selalu memastikan untuk memisahkan perasaan pribadi dari pekerjaan. Mereka juga diperlakukan dengan sangat baik di perusahaan dan mempercayai keputusan Yvette. Namun, karena Yvette tidak memiliki rencana dalam pikiran, mereka tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan lain. Semua orang berjalan keluar dengan sedih. Yvette duduk dan melamun.
Dia mencoba menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak apa-apa untuk memulai dari awal lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Baru pada saat itulah dia mulai menghitung gaji karyawan dan merencanakan anggarannya untuk bulan itu. Dia bertekad untuk menghasilkan uang. Chuck awalnya sangat senang setelah Yvette menerima uang itu, tetapi kebahagiaan itu segera berubah menjadi kebingungan setelah dia mentransfer $600.000 kembali kepadanya. Apa yang sedang terjadi? Dia menduga Yvette masih menolak untuk membantunya. Chuck tahu bahwa dia sangat mandiri, jadi dia tidak membalasnya. Karena dia sangat keras kepala, dia hanya akan menghormati keputusannya. Lagi pula, dia pasti akan memberitahunya di WeChat jika dia dalam kesulitan. Dia baru saja tiba di ring tinju. Dia ingat bagaimana dia pikir tempat itu cukup terpencil saat pertama kali dia datang. Namun, ketika dia memarkir mobilnya dan turun, dia melihat seorang kenalan yang tidak terlalu dia sukai. Tampaknya tempat ini tidak terlalu terpencil. Itu adalah asisten Quinn yang ditampar Chuck beberapa hari yang lalu. Chuck melihatnya menyelinap di sebuah gang dan bertemu dengan orang aneh. Setelah bertukar beberapa kata, mereka berjabat tangan seolah-olah dia telah mencapai konsensus. Asisten memiliki senyum cabul di wajahnya dan botol merah di tangannya. Apa yang mereka lakukan? Chuck penasaran. Tiba-tiba, dia ingat melihat Quinn Miller dan asistennya berjalan keluar dari lift terakhir kali. Tatapan asisten itu terpaku pada pantat Quinn. Itu membuat kulit Chuck merinding. Mungkinkah botol kecil itu berisi obat semacam itu? Chuck tidak bodoh dan dia langsung tahu apa itu. Dia mencibir. Quinn telah mencoba memaksanya untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Sekarang, meja telah berubah dan dia akan dibius dan dilanggar oleh asistennya. Sangat menarik. Meskipun melihat ini, Chuck tidak repot-repot ikut campur. Dia berpura-pura tidak melihat apa-apa dan menuju ke ring tinju. Dia berpikir untuk mengikuti asisten itu hanya untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi dia merasa tidak pantas untuk melakukannya. Baiklah, saatnya belajar tinju. Bos, saya sudah memeriksa Chuck sesuai perintah Anda, tetapi tidak menemukan apapun. Saya sama sekali tidak dapat menemukan hubungan antara dia dan Karen Lee. Asisten itu berkata sambil diam-diam melirik paha kenyal Quinn. Tidak. Ekspresi Quinn menjadi gelap. Dia ragu-ragu setelah mengetahui tentang kekuatan Karen. Karen jelas lebih kaya darinya. Quinn masih memikirkan cara membeli alun-alun Chuck. Inilah sebabnya dia frustrasi selama beberapa hari. Pertama, dia tidak tahan dengan penghinaan dari insiden terakhir kali dan kedua, dia sangat menyukai alun-alun. Asisten itu menjawab, ya, saya pikir Karen pasti memblokir akses ke informasi Chuck Cannon. Quinn marah. Dia harus mendapatkan alun-alun itu dengan cara apapun. Quinn memerintahkan, siapkan rencana pembelian segera. Ya. Namun, masih ada beberapa tempat lain yang tersedia. Apakah Anda tertarik, bos? Tidak, aku akan memikirkannya nanti. Yang ingin aku beli sekarang adalah plaza itu. Ya bos, tolong minum air dan jangan marah. Saya akan segera menyiapkan rencana. Asisten itu berkata sambil membawa sebotol air. Quinn bukan tipe orang yang minum air dari botol terbuka. Oleh karena itu, asisten telah mempersiapkan sebelumnya dan memasukkan obat ke dalam terlebih dahulu. Dia sengaja memutar tutup botolnya seolah-olah itu adalah botol air baru. Quinn meliriknya dan kemudian menyesapnya. Dia kemudian menjatuhkan dirinya dan memerintahkan, keluar dan siapkan rencananya. Aku ingin membeli alun-alun dalam seminggu. Jika kamu tidak bisa melakukannya maka nyahlah. Ya. Asisten itu mengangguk tetapi sengaja tetap di kamar. Ketika dia melihat Quinn tersipu, dia tiba-tiba mencibir. Quinn berteriak padanya, apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar. Bos, bukannya aku tidak mau keluar. Aku hanya khawatir kamu akan meneleponku lagi nanti, jadi sebaiknya aku tetap di kamar saja. Apa yang baru saja kau buatkan untukku? Quinn merasa ada yang tidak beres. Dia memelototinya dengan marah. Bab 209. Quinn Miller putus asa. Dia benci dilecehkan oleh pria yang lebih muda darinya. Dia menutup matanya dan mencoba berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi air mata keputusasaan sudah mengalir di matanya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara fisik, tetapi dia bertekad untuk membunuh pria itu dan dirinya sendiri begitu dia sadar kembali. Dia diseret ke gang gelap ketika tangannya tiba-tiba menangkap sesuatu. Itu adalah sentuhan manusia lain. Quinn merasa seolah-olah dia telah menemukan secercah harapan. Dia mulai meronta-ronta dan serak, tolong, bantu saya, bantu saya. Dia memohon dengan getir. Dia tidak memohon kepada siapapun selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Tolong, kumohon. Quinn menangis. Tiba-tiba, sepasang mata bisa terlihat dalam kegelapan. Asisten itu terkejut. Bagaimana mungkin ada orang di gang terpencil ini?
Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di gang. Di gang gelap, sepasang mata ini meliriknya dan kemudian ke Queen, yang memohon belas kasihan. Orang itu tidak berbicara. Gang itu begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar suara jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Asisten berada di tempat yang sempit. Dia menggertakkan giginya dan melangkah mundur, memperingatkan orang itu, "Yah, jangan bergerak. Apakah kamu melihat wanita luar biasa ini di sini? Dia pergi untuk perawatan kulit setiap bulan. Dia salah satu yang terbaik. Mari kita bagikan dia karena kamu tidak akan pernah melihat wanita cantik seperti dia dalam hidupmu." Jangan. Setelah mendengarkannya, harapan Queen yang baru muncul segera berubah menjadi keputusasaan. Dia yakin bahwa tubuhnya akan membuat pria manapun menjadi gila. Jika orang ini menginginkan bagian dari dirinya, dia akan. Pemilik sepasang mata itu masih tetap diam. Asisten itu kesal. Kenapa dia sangat tidak beruntung hari ini? Dia dengan cepat menambahkan, "Apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkanmu memilikinya dulu, oke?" Sosok itu tiba-tiba berbicara tanpa emosi, "Enyahlah." Asisten tidak tahan lagi. Dia telah mempersiapkan dan bekerja sangat keras untuk hari ini. Dia akhirnya berhasil, tetapi sekarang dia terpaksa memberikan kesempatannya. Dia berjongkok dan meraih batu bata. Kemudian, dia melemparkannya ke sosok itu, hanya untuk membuat sosok itu tiba-tiba menjauh. Hanya dengan satu pukulan, asisten itu direduksi menjadi tumpukan di tanah. Dia menggeliat di tanah seperti cacing dan memekik kesakitan. Asisten itu menggertakkan giginya kesakitan dan berjuang untuk berlutut. Namun, sosok itu perlahan berjalan keluar dari kegelapan dan asisten itu melongo ke arahnya, tergagap, "Ini kamu." Sosok itu mengirim tendangan lain ke arahnya, dan asistennya dikirim terbang. Dia memegangi perutnya yang sakit dan terpincang-pincang pergi. Karena dia bukan tandingan pria itu, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Namun, dia sangat menyesal, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Untungnya, dia baru saja mengambil video. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan Queen, dia sudah berhasil mengambil video saat-saat menggoda dan memalukannya. Jika dia berhasil menunjukkan video itu kepada orang lain, Queen pasti akan kehilangan reputasinya. Asisten itu melarikan diri. Dengan video ini, masih ada kesempatan. Pria itu berjalan keluar dari kegelapan. Di gang, seberkas cahaya dari lampu jalan menerangi wajahnya untuk mengungkapkan, "Chuck meriam." Memang, itu adalah Chuck. Dia tidak berharap dirinya membela Queen. Dia berjalan keluar dari ring tinju dan bersiap untuk pulang beberapa saat yang lalu. Namun, dia mendengar gemerisik di gang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk memeriksanya. Kemudian, Queen secara tidak sengaja meraih tangannya dan meminta bantuannya. Setelah melihatnya dengan jelas, dia melihat wajahnya yang diberangus dan pipinya yang merah. Chuck kemudian tahu bagaimana kondisinya. Asistennya telah berhasil. Dia hanya ingin berbalik dan pergi. Lagi pula, dia tidak menyukai Queen dan bahkan membencinya. Namun, permintaan bantuannya yang putus asa telah membuatnya merasa kasihan padanya. Jika dia pergi begitu saja dan membiarkan asistennya pergi dengannya, apakah itu akan membuktikan bahwa dia tidak sopan? Setelah berpikir sejenak, Chuck menghela nafas. Lupakan saja, dia hanya akan berpura-pura membantu orang asing. Setelah asisten itu pergi, Chuck hendak pergi tetapi langkahnya terhenti. Sepasang lengan muncul dari belakangnya dan memeluknya, sentuhan kulit mereka sepanas matahari. Orang itu bergumam, "Saya menginginkannya, berikan kepada saya." Itu adalah suara teredam seorang wanita, Queen benar-benar kehilangan akal sehatnya. Chuck mengerutkan kening. Berapa banyak obat yang digunakan asisten ini? Apakah dia berencana untuk menghancurkan Queen? Biarkan aku pergi. Chuck tidak ingin menghiburnya lagi. Tidak, berikan padaku. Queen mencium Chuck dengan sembrono dan membuatnya terkejut. Setelah berjuang dengannya, dia berhasil membebaskannya, hanya untuk secara tidak sengaja mendorongnya ke dinding. Dia mendengar suara kepalanya membentur dinding, lalu dia meluncur ke tanah dan terdiam. Chuck terbelalak. Apakah dia tidak sengaja membunuhnya? Dia dengan cepat berjongkok dan merasakan denyut nadinya. Dia lega setelah menyadari bahwa itu masih ada. Dia mungkin baru saja pingsan, tetapi sekarang dia dihadapkan pada kesulitan yang lebih besar. Jika dia meninggalkannya seperti ini, orang lain mungkin masih akan menjemputnya. Apa perbedaan antara itu dan menyelamatkannya? Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak punya cara lain selain mengantarnya ke suatu tempat. Di sebuah hotel, wanita di resepsi melihat Chuck menggendong wanita cantik seperti itu. Dia terkejut dan bertanya kepada Chuck di mana dia berhasil mendapatkannya, tetapi disambut dengan diam. Chuck memutar matanya, tentu saja dia tidak akan sebodoh itu untuk memberitahunya. Wanita itu tampak seperti dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia memesan kamar untuk Chuck dan mempromosikannya sebelum dia pergi. Setelah memasuki ruangan, Chuck melemparkannya ke tempat tidur berjamur. Namun, dia ingat bahwa Queen dibius dan dia mungkin tidak bisa pergi begitu saja.
Setelah melihat sekeliling, dia melihat bak mandi di kamar mandi dan mengisinya dengan air. Kemudian, dia memindahkan Queen ke dalam bak mandi dengan pakaian yang masih utuh. Queen mendengus. Mungkin dia merasa airnya terlalu dingin, tapi itu bukan urusan Chuck. Rencana Chuck adalah membiarkannya tenang di bak mandi. Setelah selesai, dia dengan cepat meninggalkan hotel. Dia harus pulang dan menemani istrinya. Bab 210. Queen Miller bermimpi, mimpi di mana seorang pria tak dikenal telah menyelamatkannya, lalu berhubungan seks dengannya. Itu gila. Rasa dingin menariknya kembali ke dunia nyata saat dia membuka matanya dan tiba-tiba ketakutan. Di mana tempat ini? Apakah dia di pinggiran kota? Apakah dia ditangkap dan dikurung di sini? Queen bangkit dan segera terhuyung-huyung kembali ke air. Kakinya mati rasa karena kedinginan dan dia menyadari bahwa dia sedang duduk di bak penuh air. Ini. Queen menemukan bahwa pakaiannya masih utuh. Apa yang sedang terjadi? Bukankah keperawanannya diambil oleh asisten Bestard itu? Queen berjuang untuk bangun dan dengan cepat melihat dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya mati rasa dan bengkak karena terlalu lama berendam di air. Dia bahkan tidak bisa merasakan apa-apa. Queen menggelengkan kepalanya dan mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Dia dibius dan mencoba melarikan diri. Kemudian, dia bertemu dengan seseorang yang tampaknya berhasil mengusir asistennya. Lalu apa? Aduh, kepalaku. Ada benjolan di sini, tapi apa yang aku tabrak? Queen menyentuh kepalanya, dan itu sangat menyakitkan. Di mana tempat ini? Ada sebuah tempat tidur kecil dan sebuah televisi. Apakah dia di sebuah motel? Orang yang membawanya ke motel murah. Queen menggertakkan giginya. Paling tidak, dia seharusnya membawanya ke hotel. Dari semua tempat yang bisa dia datangi, mengapa di sini? Pakaian Queen masih utuh, tapi dia tidak tahu apakah dia dilanggar oleh orang ini. Queen menghela nafas dan dengan cepat menjernihkan pikirannya dari pikiran tidak senonoh. Dia akan merasakan sesuatu bahkan jika dia dibius. Namun, karena dia tidak merasakan apa-apa, dia mungkin aman. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah kedinginan. Queen menatap bak mandi di kamar mandi. Mungkinkah dia duduk di sana sepanjang malam? Dia menggelengkan kepalanya. Pakaiannya basah saat ini jadi dia tidak punya cara untuk keluar. Dia hanya bisa melepas semua pakaiannya dan mengeringkannya dengan pengering rambut. Setelah mengeringkannya, dia mandi dan merasakan dirinya dengan benar. Mengetahui bahwa kesuciannya mungkin masih utuh, Queen merasa lega. Apakah dia baru saja bertemu dengan pria bermoral yang luar biasa? Jantungnya berhenti berdetak. Dia harus sampai ke dasar ini. Dia mengenakan pakaiannya dan keluar. Cantik, kamu sudah bangun? Wanita di resepsi memandang Queen dengan aneh. Queen bertanya, ya. Bolehkah saya tahu siapa yang membawa saya ke sini tadi malam? Wanita itu menjawab, itu adalah seorang pria muda, tampan dan berotot. Chuck baru saja selesai berlatih tinju tadi malam, jadi otot-ototnya cukup terlihat. Jika Chuck Cannon datang sendirian, dia mungkin akan menawarkan dirinya juga padanya. Queen menghela napas lega. Asistennya kurus dan tidak tampan atau berotot. Kapan dia pergi? Queen menambahkan dengan gugup. Jika dia pergi di pagi hari, maka dia pasti. Wanita itu menjawab dengan jujur, dia menyuruhmu masuk dan pergi. Dia tidak butuh waktu lebih dari 3 menit. Queen tercengang. Apakah itu berarti dia hanya ada di sana untuk menyelamatkannya? Tidak ada maksud tersembunyi saat dia memesan kamar untuknya dan pergi tanpa menyentuhnya? Dia adalah orang yang baik karena tidak mengambil keuntungan darinya dengan jahat. Karena itu masalahnya, dia mungkin harus berterima kasih padanya. Dia hanya bisa memberinya uang. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Hei Nona, bukankah dia seseorang yang Anda kenal?" Queen menggelengkan kepalanya. Dia baru beberapa hari di sini, jadi bagaimana dia bisa mengenal pria muda dan tampan seperti itu? Wanita itu melanjutkan sambil menatapnya dengan aneh, jika demikian, mengapa kamu melingkarkan kakimu di sekelilingnya dan bahkan mencium lehernya? Queen tersipu. Ketika mereka datang ke sini tadi malam, dia sepertinya memeluknya. Bagaimana dia memiliki keberanian untuk menciumnya dalam posisi itu? Queen merasa malu. Dia benar-benar mencium leher pria yang lebih muda darinya. Tidak, ini tidak seperti kelihatannya. Queen merasa malu. Bagaimana mungkin? Meskipun dia telah kehilangan kesadarannya, dia tidak merasakan apa-apa selain dari seseorang yang memeluknya. Bagi pria yang membawanya ke sini dan tidak memanfaatkannya berarti dia benar-benar orang yang baik hati. Queen bertanya, bisakah Anda menggambarkan seperti apa orang ini? Wanita itu hanya menjawab, dia tampan. Queen tidak berdaya. Tidak mungkin dia bisa menemukannya hanya dengan deskripsi itu. Dia sedikit sedih. Lagi pula, orang itu telah berusaha keras untuk menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak bisa berterima kasih padanya dengan benar. Dia berjalan keluar dari hotel, sedikit kecewa. Namun, wanita itu mengejarnya dan memberinya uang jaminan $50 yang dibayarkan oleh pria itu.
Quinn hanya bisa menatap $50 di tangannya. Dia bertanya-tanya, seperti apa rupa penyelamatnya? Menempatkannya di motel seharga $30 semalam, apakah itu berarti dia sangat miskin? Jika itu benar, dia pasti akan memberinya banyak uang. Dia menuju ke hotel tempat dia tinggal. Ponsel dan kartu kreditnya masih ada di kamarnya karena asistennya tidak punya alasan untuk mengambilnya. Ketika dia tiba di hotel, staf memberitahu dia bahwa asistennya belum kembali setelah pergi kemarin. Mata Quinn menyipit dingin. Beraninya dia memperlakukannya seperti itu? Quinn kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ponselnya. Dia ingin memanggil polisi tetapi dia tidak bisa. Jika polisi tahu apa yang terjadi dan meluncurkan penyelidikan, bagaimana dia bisa menghadapi publik? Dia tiba-tiba teringat bagaimana orang itu berhasil mengusir asistennya, jadi asistennya juga akan melihat wajah orang itu. Kalau begitu, dia hanya bisa meminta asistennya memberitahu dia siapa dia. Quinn menyalakan teleponnya dan meminta karyawan dari perusahaannya untuk datang. Tidak akan menjadi masalah menangkap asisten begitu karyawannya tiba. Kemudian, dia akhirnya bisa memulai pencariannya untuk orang yang menyelamatkannya. Quinn berganti pakaian dengan pakaian lain. Dia yakin bahwa pria itu pasti telah membuat kemajuan pada dirinya sebelum membawanya ke hotel. Dia yakin bahwa sosoknya cukup layak dan tidak akan kalah dengan orang asing. Quinn berada dalam dilema. Bukankah itu sedikit menjijikkan? Tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin menemukan penyelamatnya. Siapa dia? Dia masih memimpikan kemungkinan ketika dia tiba-tiba memikirkan mimpi kemarin. Mereka telah mencabuli tubuh satu sama lain seolah-olah tidak ada hari esok. Quinn menghela napas dan dengan cepat membuang pikiran itu dari benaknya. Apa yang dia pikirkan? Orang itu lebih muda darinya. Dia seharusnya tidak memikirkan masalah cabul seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, Quinn telah mencari asistennya tetapi dia tampaknya telah menghilang ke udara. Dia sangat marah dan bersumpah untuk menangkapnya. Sementara itu, pikirannya juga terus memikirkan pria yang telah menyelamatkannya. Dia masih membayangkan seperti apa rupa orang ini. Seberapa tampan dia? Tanpa sepengetahuannya, dia telah pergi ke City Square. Dia menyipitkan matanya. Dia pasti akan membeli seluruh alun-alun. Dia tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi. Dia memiliki keberanian untuk mengintip celana dalamnya dan bahkan meraihnya di tempat-tempat yang seharusnya tidak dia miliki. Dia harus membalas dendam. Dengan pemikiran ini, Quinn melaju ke tempat parkir alun-alun. Guru Jordan, apa yang Anda katakan? Yolanda sangat terkejut. Yvette Jordan baru saja memberitahunya tentang transfer kepemilikan perusahaan dan bagaimana dia tidak ingin Chuck tahu. Yvette mengangguk. Hari ini adalah hari keempat, yang berarti Dread akan berada di sini sebentar lagi. Guru Jordan, perusahaan Anda selalu baik-baik saja, jadi mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk mengalihkan kepemilikannya? Apakah Anda menghadapi masalah keuangan? Jangan khawatir, katakan saja padaku. Yolanda tahu bahwa Chuck memberikan perhatian dan perhatian khusus terhadap Yvette. Karena Yvette tidak ingin dia tahu, dia hanya bisa mencoba membantu jika Yvette menghadapi masalah keuangan. Dia masih memiliki sekitar beberapa ratus ribu dolar dari tabungannya di perguruan tinggi. Yvette menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Yolanda. Tidak, ini sesuatu yang pribadi. Terima kasih telah menawarkan, tapi tolong jangan beritahu Chuck tentang itu. Dia hanya ada di sini karena pemindahan manajemen situs adalah salah satu prosedur yang harus dia lalui sebelum kepemilikan perusahaan dapat sepenuhnya dialihkan. Mendesah. Yolanda sangat tidak berdaya. Chuck akan tahu cepat atau lambat tentang pengalihan kepemilikan karena dia adalah bos alun-alun. Bagaimana dia tidak menyadari masalah sebesar itu? Cobalah untuk menyembunyikannya selama mungkin. Yvette berencana mencari pekerjaan paruh waktu hari ini. Lagi pula, sekolah akan dimulai dalam waktu kurang dari sebulan. Yolanda mengangguk tak berdaya, oke. Yvette membawa Dread untuk menandatangani kontrak, yang pergi setelah prosedur selesai. Dia telah menutup bisnis perusahaan selama beberapa hari karena dia masih mencari orang untuk mengambil alih. Yvette menatap pintu tertutup perusahaannya dan menghela nafas. Dengan cepat, dia mengumpulkan emosinya dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Itu adalah awal yang baru baginya, jadi dia harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya. Sayang, mengapa perusahaanmu tidak buka hari ini? Chuck memperhatikan Yvette dari belakang dan berjalan ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Share. 1 komen for Chuck.